Swastiastu, Bi. Baby. Swastiastu. Wih, sudah tuh. Magayang. Mau magaya. Wih, merojek terus nah. Awas kabartin. Wih. Man, tipa lega itu. Suling makaluk ni na. Enggak na. Lali, dia ada penting kan? Duduk apa nih? Tuh musik. Ah. Di A. Ada waktu sudah. Ke rumah Pak Wino aja nak. Sama Pak Wino di Kutri. Oh, udah aja. Pas kene san, pernah podalan cuma. Bel aja kak, lau. Kalau ngobar kono di rumah Pak Wino, mumpung Pak Wino ada waktu gitu. Aku pas di pulau senapa na Mas Anda main aja. Nah. Oh, main nah. Nah. Mainnya yang Pang ada ngerekam ngajak ngobar. Nah, Ngopi bareng, ngobrol bareng. Oke, semeton ternyata Feby pas ada waktu ini berjodoh. Mau ngobar ke rumahnya seniman besar karawitan Bali, Bapak Inyoman Winda. Winda Balinya. Pak Winda, SSKAR MA, guru besar kita di dunia karawitan. Yuk simak ngobar kita ya. Yuk berangkat. Yuk. Alat-alat sudah di motor. Om Swastiastu, sahabat ngobar semua. Hari ini adalah hari istimewa buat saya di acara ngobar. Karena yang saya impi-impikan bisa bertemu dengan komposer terkenal di Bali dan juga di jagat internasional berkaitan dengan gamelan, yaitu Bapak Inyoman Winda SSKAR MA. Nah, di tengah kesibukan kemarin Pak Man baru datang dari Cina ya? Amerika dari nak milah kemana-mana terbang. Di juga ada Pak Man Sutamo, Kak Klau ABCD. Kita ketemu di sini. Rayu Rajang. Aji Sentul jauh-jauh datang membawa oleh-oleh banyak untuk kita ngobar hari ini. Uruta. Semoga acara ngobar semakin meriah, tentunya hanya untuk bersenang-senang melalui seni, untuk juga bisa memberi akses kesenangan buat sahabat yang lain, untuk mungkin yang sering menyimak acara ngobar sehari ini. Ya, matur semua Pak Man. Ya, sudah meluangkan waktu. Semua sudah menyempatkan diri datang. Ya, terima kasih Pak Man. Niki Kak Lau juga yang paling aktif, proaktif sekali. Terus semua Kak. Aji Sentul juga senang bisa bertemu. Nggih. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah mengorek keterangan dari Pak Man Winda, perjalanan kesenimanan beliau. Tentu pengalaman Pak Man nanti bisa diceritakan untuk memberi inspirasi dan edukasi juga kepada yang selaku murid Pak Man. Saya adalah mahasiswanya dulu. Ada Feby di balik layar. Pak Man juga pernah diajar. Aji Sentul pecintanya, karya-karyanya. Nggih. Nggih, wenten nak melasti lewat. Alami. Nggih, Pak Man, pertanyaan pertama di tiang iki berkaitan dengan sebelum melangkah ke profesional itu, asal mulanya punapi Pak Man bisa tertarik dengan gamelan, bisa berada di level atas hari ini ya. Awalnya nih yang perlu ceritanya bisa menginspirasi tiang nanti atau mungkin anak-anak muda yang lain. Iya, terima kasih Pak. Ini panggil ini. Tiang Ketut Lanus. Ketut Lanus ya. Ketut Lanus Pak. Tiang murid Pak Man Pak. Ya, Lanus. Ya biasa ya dari sebagai anak kecil ya pada zamannya itu ya tahun 60-an ya, itu kan tahun 60 kehidupan di desa itu kan ya begitulah, ada sederhana, kemudian lingkungannya akrab, bermain dengan anak-anak kan gitu ya. Kebetulan saat itu kan kita kebetulan menyukai gamelan ya, salah satu anak yang paling kecil saat itu ya ikut nimbruk di
skenggong walaupun belum jadi skenggong kan gitu. Ya Oh. dilihat bakat kita itu ya dimasukkan, ya ajak kan bareng gitu ya, ajak bareng ya gamelan drama ya. Guru saya pertama itu kan Pak Sukadi, itu ikut-ikut aja. Pak Ya, siapa? Sukadi. Pak Sukadi Sukadi dari dari Sungguan. Penyusungan. Dari Sungguan. Ya, ketika itu kita Paman tidak saja belajar menabuh tapi belajar nari juga sebenarnya sama Gus Ganggo, yaitu Oh, belajar nari. Raja Ganggonya ya. Tinggal baris naragane nguruk mai jadi penguruk zaman itu kan dekat ya Sungguan Sengkepat juga. Iya, iya. Gamelan drama ya ikut kan sana karena dianggap punya potensi ya dimasukkan aja skanggong ya Ngikutin milu-milu lah ngingsir aja gitu. ya milu-milu tuung lah ngaku apa baju nak keleh kata itu ya peleceni iya ke baju gede gitu ya itu bangga lah di sana ikut menggambel ya walaupun di belakang ya ada. Nah, setelah itu kan masih SD, tamat SD masuk SMP ya di sana ada sedikit agak formal lah gitu ya, karena ada pelajaran ekstrakurikuler waktu itu. Kebetulan Pak Dibio yang ngajar Pak Dibio. Di sekolah nih? Sekolah di SMP. SMP mana nih, Kak? SMP Sekepadu. Oh, Waktu iya. itu SMP Dharma Putra, karena kita di SD tak lulus sebenarnya. Oh, gitu. Zaman itu jarang sulit sekali lulus SD, ya gimana ya? Memang pelajarnya ujiannya aja di Sukawati, berjalan di Sukawati. Tiba-tiba tak lulus, semua tak lulus waktu Jalan itu ya. kaki dari Jalan kaki rumah. dari rumah. Semua tak lulus SD ya. Ada solusi SMP swasta Dharma Putra. Kita masuk di sana. Pak Dibio yang ngajar guru keseniannya di sana gitu ya. Pak Dibio kan dari Asti waktu itu. Iya. Dari Asti ya kita mengagumi Pak Dibio sebagai penari Anoman, diajarkan bangga lah, senang diajar Pak Dibio ya. Main sudah tadi Raja Palo, tadi nelayan biasa dah, main gamelan. Ya waktu itu di Pemade jangan ikut langsung Pemade kecak itulah ikut lah. Pentasnya milah baru keliling ya, Singaraja SMP ikutlah pentas-pentas. Yang waktu itu tukang ugalnya Pak Tamo. Pak Tamu. Tamo itu duduk di atas. Oh, Pak Tamu ampun almarhum. Ya, udah. Dan kakaknya yang mengenang waktu itu si apa namanya? Jagro. Oh, Jagro. Pak Yan terkenal. Jagronya gitu ya. Meninggal gitu. Iya, iya. Dari sana kita tuh ya semakin tertarik jadinya kan ya belum ke sana bergambar Pak Dibio menyarankan ya masuk aja di Kokar gitu ya, Kokar. Ya begitu tamat masuk di Kokar ya langsung bawa ijazah, begitu mandi ijazah SMP Langsung ke Jalan masuk Ratna. Kokar, langsung ke itu daftar ya tanpa melihat ijazah udah tamatnya. Akhirnya dari nama Wayan di ijazahan si Nyoman akhirnya gitu. Nah, itu sejarahnya. Semeton ternyata Pak Man aslinya Wayan. Wayan ya, berarti karena salah Iya. melihat mungkin ya. Ya sudah melihat, kita tidak melihat ya Nyoman di Wayan tidak melihat dah. Langsung aja bawa sepintas. ijazah ke sana. Ditulis Tulis Nyoman. Ya. Sekarang Nyoman. Mungkin sudah takdirnya itu membawa berkah. Ya, Langsung. mungkin kalau enggak gitu mungkin enggak segini gitu Ah, ya. Mungkin lain lagi Lain likunya jadi dah begitu gitu. aja. Ya anggaplah begitu ya. Oke. Itu Ya, perjalanan awalnya. mungkin kebanyakan seniman saat itu Pak Man ya gitu Iya. dari lingkungan yang membentuk ya, Lingkungan. dari lingkungan ya. Yang kan Kak Klau gitu masih Hampir. hampir. Ya, tapi lebih bagus lah. Gitu. Misteri perjalanannya luar biasa. Ini Aji Sentul ini pecinta seni ini luar biasa di sosmed selalu. Semua Ji, karya orang dia tahu. Ji di Warma Dewa dulu ya? Bukan di UNUD. Oh di Unut, jurus Nabi. Jurusan teknik mesin yang angkatan pertama di UNUD ya. Ya, di kampus Bukit. Oh. Dia angkat pertama Ternyata tahun 86. ilmunya jurusan teknik mesin tapi pecinta seni. Nah, bersyukur seni yang kita buat ada yang mencintai itu kan Pak Man. Ya, itulah Ya. kebanggaan kita ya. Nggih, lanjut Pak Man urusan di Kokar nih kan? Ya setelah di Kokar kan ya di sana kan digembleng banyak ya dan cita-cita memang Siapa sudah guru Bang ya ngajar? yang di waktu itu kan Pak Brado ya Pak Pak Brado, Sinti, Pak Sinti, ya. Pak Rembang, Pak Ariase, Iya. siapa lagi ya guru-guru yang tokoh-tokoh Senior-senior, senior juga ya. yang honor waktu itu ada Pendiri Kokar lah Pak Pendiri gitu. Kokar ya Pak Panji yang jelas kan itu Pak saja belum ya? Pak Sajo ya Sudah. Pak Sajo Pak Pudiono juga sempat ngajar ya Oh. setahun aja banyak guru buat ini yang tadi kan itu ya. Mm-mm. Ada Pak Argo, guru honor kita. Ada Oh, Pak- yang Pak dari Dito, Banjar iya. Panding ya? Pak Kelihatan, Pak Argo. Gitu. Oh, Pak Argo Kelihatan. Ada di Tingas satu, Angklung ada, lupa namanya. Ada Pak Grio, kan itu kan semua sesepuh-sesepuh kita lah yang Yang dari
Pak Rento ini kan? Pak Rinto dari Rento, ya? Sindu. Dari Sindu nggih. Itu Pak Regog dari Pelihat ya dia. Iya, iya. Pelihatan. Yang di Itu Pelihatan. naik sepeda dari Kokar tuh Dari Pelihatan ke ke Kokar. Kokar. Ya, Jalan Ratnang. ya. Ya. Itulah guru-guru yang berjasa pada kita ya. Kita yang sebagai generasi yang jauh hanya bersyukur aja ya kita para tetua kita sudah istilahnya menjadikan kesenian yang dulu tradisi yang alami masuk ke lingkungan akademik nih kok akhirnya terus berkembang kesenian kita ya, gitu. betul. Ya, yang setelah di Kokar nih kan Pak Man langsung ke Asti, ya, Asti. Langsung ke Asti. Di Asti tahun berapa dimulai ini? Nah, tamat di Kokar pada tahun berapa itu ya? 75 kayaknya. Tamat di Kokar 75. 75 ya, 75 masuk ke Asti, langsung di sana kan di Asti kan tidak ada jurusan karawitan kan. Nah, Asti Akademi kan, Seni Tari berarti. Akademi Seni Tari. Nah, kita mengambil jurusan tari, tapi kegiatan waktu itu kan kita belajar seperti gunting kan buat dua kan. Ya, itu belajar ngigel, man, kena tingsil-tingsil belajar gamel, ya belajar gambo, ngigel, dan belajar musiknya kan itu kan luar biasa. Ya, walaupun nampaknya seperti belajar di Banjar-Banjar, tapi betul-betul kita mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, dengan bekal di Kokar, di sana kita sudah diberikan kesempatan untuk. Nah, di Paman kan di Kokar sudah menjadi penabuh inti ini yang luar biasa. Pengalaman penabuh inti itu karena baru masuk di Kokar, melihat kakak-kakak kelas kita saat itu ya seperti Ngurah Rai, tukang luar biasa nih ya. Saya harus bisa duduk di sana. Itu sudah Ngurah Rai yang dari Sanberto. Ya, Sanberto itu menginspirasi. Ada Gus Weto dari Gianyar, Gus Haji Brate itu tokoh-tokoh yang menginspirasi sebenarnya dia. Nah, karena terus digembleng oleh Pak Brate saat itu di Kokar banyak ya, gimana cara beliau itu menuangkan gending, gimana cara beliau itu composing ya, kita belajar di sana banyak lah. Dari melihat menonton dan mencoba kita kan berhadapan langsung dengan guru itu kan. Pengalaman itu kan otomatis membekas ya. Ya. Dan ingin menjadi yang lebih ya kan gitu ya. Betul. Saya harus bisa seperti ini kan gitu. Akhirnya kan gitu terdorong terus memacu semangat kita. Ya. Nah, akhirnya setelah di Asti kan pengalaman itu terus berkembang. Pak Brate juga tetap menjadi dosen dosen honor ya Asti ya. Asti gitu. Ya, kemudian kan setelah tahun 77 79 kan ada PKB dah. Nah, di sini yang banyak memberikan peluang, ada penggarapan seni tari itu kan Pak Brate menuangkan. Ya, Pak Man terus terus main ugal waktu itu ya. Untungnya ya saat itulah pada saat munculnya PKB proses pembentukan. Jadi tukang ugal, jadi komposer sana prosesnya. Belajar banyak di Pak Brate. Nah, Pak Brate juga mempercayakan kepada kita. Ya. Ini omongnya bang gitu ya. Ini mana ada rotasi tuang aja, payaseng. Pengalaman itu kan terus berarti guru yang memberikan peluang dan kepercayaan kita diperintah itu adalah tugasnya tugas ya. Nah, ini perlu sahabat seni ambil inspirasinya. Kalau seorang guru sudah memerintahkan kepada kita, berarti adalah tugas tanggung jawab dan juga pengalaman yang akan membukakan jalan kepada kita. Bos Niko berarti terus berproses. Terus sampai tahun ke tahun kan makin intens kan. Ya terus menambah pengetahuan kita makin banyak, kemudian penonton antusiasnya beda, merangsang kita untuk berbuat yang lebih kan. Ya selama itu kan selama berapa tahun, 10 tahun mungkin terus pegang ugal. Padahal Gus Niko Pak Man kari mahasiswa kan? Iya mahasiswa, 79 masih mahasiswa. Baru BA-nya 81 kan, 80 kan. BA 80 langsung diangkat jadi asisten 81 dosen. Nah, dari sana kan terus mendapat kesempatan ada Pak Bandem langsung yang menjadi pimpinan ketika itu. Ya terus memberikan kepercayaan peluang banyak ya, ikut 83, ikut komponis ya karena dilihat potensinya. Ya itu terus pekan komponis yang di Jakarta ya. Ya itu 83 ya. 83 itu sudah jadi guru Pak Man sudah asisten dosen di Asti ya. Kemudian 83 membuat karya pekan komponis di Jakarta. Sangkep ya pertama itu. Nah setelah itu buat garam ya ada pembina di
TVRI itu kan ada acaranya namanya Bina Karawitan. Bina Bina Karawitan. Karawitan. Buat Itu- yang salah satu pecinta acara Ya, itu. Bina Karawitan. Ya, di sana kita tuh setiap minggu terus menggarap kan, Iya. terus ya. Dan Pak Bandem terus mempercayakan kepada Tiang waktu Iya, itu iya. ya mungkin dilihat Iya, potensial iya, iya. gitu. Seperti ya. Akhirnya hubungan itu, kekuatan itu menjadi melekat di Pak Bandem kan, sehingga beliau itu apa-apapun dikit ya ada Bu Swasti nanti kan, Iya, iya. Pak Garapan. Ya ikut 84 lagi ikut penata tadi muda di Jakarta, Bu Swasti yang bikin ya tiang-tiang buat iringannya kan, terus makin itu dah awal mulanya. Terus anu nggih. Ya terus ya Pak Bandem selama STSI, kemudian ya gitulah berkelanjutan. Jadi sehingga Pak Bandem memberikan sampai ujiannya Bu Swasti 85 kan, Iya, iya. Kindamo itu Kindamo, ya. Kindamo itu. Yang mendengar awal Kindamo itu kaget, gamelan apa ini? Ya itu gendap darab itu yang ada di Australia sekarang itu. Ya, gamelan gentar pinarap itu. Itu satu-satunya ada dua karya itu tiang buat Janger satu dan Kindamo satu. Itu beredar kasetnya kok di Bali Record. Ya, ada. Ada Bali Record. Yang sering simak Ya. itu karya ujian ya nih kan. Ujian itu ya. Kindamo nih kan memakai gamelan gentar pinarap itu. Itu. Semar pegulingan yang Ya itu yang daunnya 11. tunnya Tunnya. iya. Dan itu pun setelah dicoba gamelan itu kan ya terasa ada kurang kan gitu, akhirnya muncul Surandano kan gitu. Nah itu idenya yang tahu sejarahnya gimana Pak Brato kayaknya man gitu ya Pak Brato. Nah setelah karena kita sering menggunakan dua barung gamelan Semar Pegulingan dan Gong Gede ya, Biar. coba gabungan jadi Gitu. jadi Surandano kan gitu. Ya. Ini Ini sahabat semua kita dapat informasi sedikit Ya. tentang sejarah lahirnya gamelan Semarandano itu ternyata puluhan itu penggabungan karena karena sering memakai gamelan yang double ya. kalau ya ingin lebih efisien ya. Ya, lebih praktis ya. efisien. Ternyata memang tidak mau juga gitu kan, keinginkan juga ingin lebih karena kalau itu kan terbatas pada moodnya sama Iya, tetap iya. kan, walaupun ada dua pelok 7 nada 5 nada, tapi warnanya kan satu tetap. Iya. Tapi kita tetap inginkan warna yang beda. Iya. Tetap Gong Gede dan Semar Pegulingan itu memberikan mampu mengakomodasi yang lebih Ya, Gong warna Gede itu tentu memberi mood yang beda ya. beda. Tetapi gamelan Semarandano efektif sekali yang Efektif dia lihat. sekarang ya. Efektif Sekarang sekali. jadi mempunyai posisi sendiri dia. Ya. Ya. Untuk Sebagai gamelan ngebiar baru. ya, Ngebiar ya, kita Semar untuk Semar Pegulingan Pegulingan juga ya, tapi mengkolaborasikan mencari suasana banyak dapat Ya. di sana nih kan untuk berkreasi nih kan. Ya. Seperti yang ada di Pak Man juga kan sering terlibat di sana ya di Sudamani Ya, gitu kan. Sama di Sumerate Sumerate, dulu kan ya. yang lihat nih kan. Banyak eksperimen yang Pak Man lakukan. Oke. Yang Ji, kenapa? Tentang acara ini yang agak rindu dan sebenarnya Bina Karawit itu Ji sering menyimak dulu ya dulu. Ya, di sering. TVRI ini kan. Kadang-kadang di sana kelihatan Pak Man, Ya. kadang-kadang Pak Astito. Pak Rai kadang-kadang Ya almarhum. ketemu lah, pernah ketemu dengan Pak Garwo sekali sama Pak Astito. di Oh sana. mungkin sudah sekian dekade tahunnya ya. mungkin sekian tahunnya Ya, gitu. itu makanya yang ingat Pak Garwo itu. Oh, iya, Yang iya. dari Bangli. Iya, iya, iya. Cuma guys suka konon kenal ya Kak Bisau kan harus Bina Karawit tentang Jego. Tapi gitu karena terputus acaranya Pak Mani Ya, padahal putus bagus ya, sekali bagus itu ya. programnya. Setelah apa itu ya? Memang Ya. diputus programnya. Iya, iya. Ya perlu semoga berikutnya TVRI atau stasiun TV yang lain ya, Ya. mengakomodir tentang Bina Karawitan ini. Bina Tari kayaknya sudah ada mulai. Bina Tari masih. Melalui acara apa ya namanya yang di-handle oleh Bu Dayu Ibu itu ya? Nah, Ya. Bu Dayu Wimba dulu dengan anak-anaknya ya. Nggih. Berarti Pak Man kesempatan di kampus itu namanya berkreasi terus nah artinya niki kesempatan tanpa mikir hasil kuda manjek tanpa pikirnya. Tidak pernah memikirkan seperti itu karena kalau Tapi kesempatan itu kan kesempatan itu tidak sudah, datang. Itu sudah sesuatu yang berharga. kan? Ya, betul. Itu yang paling penting ya karena kan jarang kan. Iya. Kesempatan kemudian kita diberikan kesempatan itu sudah luar biasa kan. Ya. Kehormatan. Karena ya, yang lihat juga di kampus bukan itu yang Zaman itu ya. zaman ikut yang kan pernah melihat proses Pak Man waktu Sekar Jagat niku. Jek mulu sukarela kita berproses gitu yang menonton ya karena yang baru masuk wis niku nggih. Ya, teman-teman yang perlu kita ingat dan simak dan teladan ya. Karya-karya Pak Man Windo ini sudah memasyarakat dan banyak memberi inspirasi dan bahkan
terus terang penghidupan secara ekonomi kepada banyak orang. Karyanya Pak Manwindo bersama Bu Swasti, yaitu diantaranya ada Sekar Jagat, tapi Puspanjali, Cendrawasih, Saraswati, apalagi. Tari Saraswati, banyak sekali. Termasuk terus terang saya mendapat penghidupan di sana juga. Sukses semua Pak Man, karma baiknya semoga baru bisa mengingat. Oke. Ya, nah niki makin Pak Man setelah ketemu BA-nya di ASTI, kemudian proses munculnya sarjana kerawitan berikutnya nih ke perubahan ke STSI ya? Ya, ke Pak Man STSI, berarti ya. melanjutkan kuliah lagi di sana? Lanjutkan ya. Kebetulan waktu itu kan Pak Mandem punya gagasan ya adanya program boosting namanya sandwich Jogja dan STSI waktu itu ya 83. Sudah, masih ASTI masih. Masih ASTI? Masih ASTI. Kerjasama dengan Jogja. Jogja. Karena ASTI kan belum punya kewenangan ya. Ya Jogja belum. sudah Ya. Sudah Masih akademi, belum naik ke sekolah tinggi. Sehingga kita dikuliahkan ya program khusus itu 2 tahun Jogja. sini. Tapi pengajarnya di Jogja karena ijazahnya Jogja yang berhak mengeluarkan. Iya. Makanya di sana tuh legalitas mendapatkan dari legalitasnya. statusnya gitu. Kita menamatkan seperti Pak Asnao, Bu Swasti, Bu Uwi, Pak Mustiko, semua itu dikuliahkan. Nama boosting program namanya. Ya, sehingga mendapatkan gelar SSK. SST yang tadi SSK, Pak Lanang, itu kan semua dosen itu harus punya S1 kan. Kalau BA masih umum dia masih umum ya, BA kan baru sarjana muda. Ya. Walaupun pada saat memperoleh sarjana muda kan berat juga. Ya. Kita membuat karya tari, kita menari, kita membuat skripsi. Justru di sana prosesnya sebenarnya di sana kita belajar banyak. Ya, awal-awal susah sekali kalau dibandingkan dengan sekarang. Jauh. Ya, tapi ada manfaatnya banyak lah. Kita niki terus terang Pak Man, tiang dari Puro tadi sepan-sepan mumpung disajikan wedang, kita ngopi sambil dulu. Ya Aji polisi malut lah. Agak kuas. Pak Man semua. Ting dulu Kak Klau. Nih Pak Man. Aji nih. Ngikuti budaya di Jakarta dekane niki. Milu-milu kan. Dia Bali gitu pasar ya. Nggih, mulai jebos. Mat ke roti soalnya. Mulai jebos keligas saja Kak Klau. Nggih sambil jadi yang lanjut ngobrolnya niki berarti setelah tamat dengan program kerjasama Jogja ASTI dan Pasar nih Pak Man dapat gelar sarjana kerawitan nih namanya. Ternyata lagi 2 tahun dia. Itu berarti Jogja lebih dulu sekolah tinggi dia nggih statusnya. Ya, yang berhak mengeluarkan. Ya. Oh ya, makasih Talia. Ini berarti, wus niko berarti Pak Man terus berkarya. Mungkin di Gong Kebiar niki pertama yang kaget sebenarnya waktu. Nah, mulai bos, Gong Kebiar yang pertama Pak Man mendapat kesempatan berkarya tahun berapa nih kok? Tahun 87 ya. Tahun 87 di Tabanan sebenarnya. Wahyu Giriswaro. Benar. Karena saya niki Pak Man mengingat kembali setelah yang masih di Kokar kelas 1 di video saya bareng kena. Yang mendengar kan Tabu Kreasi sebelumnya yang sering dengar di kaset nih. Begitu mendengar Wahyu Giriswaro yang kaget kok lain yang risiko. Akhirnya dengan keterbatasan pendengaran kita cari Pak Man Tabu itu di Kokar bersama teman-teman seangkatan. Ketemu terus akhirnya pakai keliling aja, makanya akrab sekali dengan Tabu Wahyu Giriswaro kan. Kebetulan yang tahu nama ya ternyata nama kenang blend dia nggih. Gading geus niku nggih. Gading ya. Gading lanang. Pak dia mau tunjuk Nah, dikit yang tahu gambarnya yang lihat. Blend dia mah kenang lagi kan. Ada Pak Aryo juga. Bugal. Tapi yang belum kenal Pak Aryo geus niku karena yang masih di Kokar. Dengar namanya Pak Windo yang di Kokar geus niku kan dari Pak Adang yang Pak Windo bayang karena belum pernah ke Denpasar terus terang waktu itu. Karya Pak Windo bener jendot kuliah tuh takut asalnya. Bayangkan akhirnya yang karya pertama Pak Nikong ya di Gong Kebiar. Ya, kreasi untuk festival itu ya Pak. Ya, yang lihat sih dari segi komposisi sudah menjadi ide baru. Waktu Niko tentang pengecetnya juga beda, yang lihat bapaknya beda.
Tapi inspirasinya nih kok Wahyu Giri Suara. Ya kalau dari judul kan Wahyu kan inspirasi. Inspirasi. Kan. Giri suara, jadi suara dari gunung sama. Kemudian kita membuatnya di Pujungan ya menginspirasi gitu dah suasana pegunungan itulah. Suara-suara pegunungan gitu aja intinya. Ya si Gong Pedar Duta Tabanan saat itu tampil beda memang. Beda. Ya, ternyata komposernya diselesaikan oleh Pak Manwindo waktu itu. Siapa yang berkarya lagi di sana? Kayaknya Pak Padang kayaknya waktu itu. Oh, Lelamatan. Lelamatan. Gendanya tapi jadana. Lelamatan. Nggih, Lelamatan ada Pak Padang nggih. Ya, waktu itu kita Pak Aryo kan masih mahasiswa dia waktu itu tempat 6 ya. Kita dekat memang dengan Pak Aryo. Ya. Oh, Pak Arya masih mahasiswa. Mahasiswa ya waktu itu kan dosen dengan mahasiswa itu ya seperti keluarga pengajaran, pelajaran oke lah. Setelah itu kita seperti keseharian menyatu ya. Itu ya. Ya. Suasana itu. Ya yang tahun 91 di sana masih bertemu suasana itu. Ya, masih. Enak sekali bergaul. Walaupun kadang-kadang kuliahnya di state terbuka. Ya. Kadang-kadang di sing ada kelas. Mas Santai. Nggih. Tidak ada kelas, ruangan kelas yang di dan punya jepune aja paman. Nah yang kak engkena masih nyambi kak klaune pengalaman di kampus. Kalau Tiang kan sederhana, ya sederhananya. Tiang justru ingin mengomentari figur Pak Man. ya Pak Man. Ini produk langka kan. Ya, Produk langka. produk langka ini, jujur. Figur Pak Windo ini barangkali kalau Tiang melihat ya, bukan berarti yang lain tidak berkontribusi, bukan begitu ya. Ya hari ini kita kadang-kadang bicara itu diartikan negatif kan. Jangan terlalu lebih ya. Ya, yang positif aja. Ini figur yang betul-betul apa ya? Yang membuat ASTI itu ada legitimasi dari masyarakat Bali itu lah Pak Windo. Dengan karyanya. Iya, dengan karyanya. Dia figur panutan, dia figur menginspirasi, dia inisiator, beretika, bicara, berbicara sing mana hageng kan gitu kira-kira. Maaf Pak Bro Windo ya. Artinya gini. Apapun yang dia buat seperti Nang Tut bilang tadi Wahyu Giri Suara itu kan menurut saya itu cikal bakal perubahan. Cikal bakal bagaimana Tabu Kreasi yang tadinya adalah kita bisa pastikan bahwa ini begini, ini begini, ini begini. Kalau dari triangle komposisinya barangkali yuk kita sepakat. Itulah triangle warisan tetua-tetua kita. Tapi apa yang dibuat oleh Pak Man, perubahan yang dia lakukan itu secara primer sangat personal. Bagaimana ASTI mengatakan triangle itu wajib, ini yuk kita hormati. Ini bagian dari warisan tetua. Karena ASTI itu dihadirkan untuk menjaga, melayani keragaman Bali. Sepakat dulu untuk itu. Itu loh. Dan pengembangan juga. Ya pengembangannya pasti. Juga. Yang kembali Tiang ngomongin pengembangan khususnya dalam bingkai musik kreasi dulu. Karena figur ini figur yang menginspirasi. Dia mampu membuka pikiran buntu kita kadang-kadang. Kalau pengawit itu apa sih? Gegeneran itu apa sih? Bapang itu apa sih gitu loh. Dari pikiran-pikiran beringasnya, pikiran-pikiran liarnya Pak Man inilah. Tapi liar estetik. Ya, itu cara saya bro. Ya, saya mengatakan liar bagi Pak Man itulah sugesti saya. Kemerdekaan saya. Menganalogikan Pak Man ini orang yang liar, tapi punya etika. Saat ini kadang-kadang etika moral itu kadang nalar waras kita hilang kan. Tapi dia Pak Man masih memiliki nalar itu kan. Parabolanya luar biasa kan. Yang dia bangun gitu loh. Kalau kita berpikir karya-karya maestro yang dulu kita barangkali udah itu luar biasa ya, kan. Itu adalah karya yang monumental pada zamannya. Iya. Terus Pak Man punya dekade berikutnya, punya caranya sendiri untuk berekspresi dengan karya baru. Iya. Dan menjadi inspirasi juga akhirnya banyak orang terinspirasi dari karya beliau. Dekadenya beliau kan gitu kan. Bo. Ya. Karena dia memberikan tadi saya bicara terus dia stop kan. Buyang-buyangan lu bro. Demokrasi kembali dia ingin membedah karyanya. Ketika Wahyu, saya juga yang rekaman pertama di ASTI, saya yang main riong karyanya Pak Man waktu itu. Ya, kalau kita bedah, ketika Nang mengatakan bahwa bapaknya enak, saya mengatakan ini sesuatu yang kembali ada keliaran dalam bingkai Pak Man gitu. Itu bapang yang brengsek. Kalau dulunya kita bisa aja mengatakan bapang itu jelas bukan maksud yang negatif, mohon maaf.
Kita Itulah pasti zaman. tinggal pindahkan nada kending, gongnya kendong. Ya motifnya itu. Ya tadi kan Pak Man sudah bilang dibuat pola itu oleh seniornya sebelumnya. Ya. Pak Man mendengar, menonton, melihat prosesnya, kemudian beliau itu dijadikan ilham, inspirasi, diolah, Ya. tampil beda. Ada nggak, Iya, Pak Man? iya, iya. Nah ini kan diperlukan keberanian, perlu nyali, betul. perlu kecerdasan, perlu cinta. Nah. Nah, kan itu. Dia tetap mencintai musik Bali. Tidak diinspirasi mentah-mentah Pak Man. ya Iya, diolah. Betul. enak itu Bapang yang terenak bagi saya. Kenapa? Ada Berani me- gitu loh. ada melodi. Ada ya. melodinya kan, enak. Ada motif A, B, C kan. Itu luar biasa pengecetnya lagi. Enak sekali gitu loh. Waktu itu kita apa sih yang ada di otaknya Pak Man gitu loh. Kita berpikir begitu, di mana sih imajinasinya, bagaimana sih kontemplasinya. Kan inilah tolak ukur kita mengatakan bahwa Pak Man Wino itu dihadirkan sebagai figur kebaruan. Iya, iya. Bukan berarti dia konservatif, menolak tradisi, enggak. Iya, iya. Dia masuk ke dalam ranah itu tapi sangat cerdas untuk memberikan bahwa mahasiswa coba bro dalam bingkai yang kuat. Kan itu. Ya. Kalau boleh ngajum sih nih, Pak Bro. Bukan ngajum, Ya. itu yang saya lihat. Basicnya Kenapa ASTI kuat, itu ya. bisa dilegitimasi oleh masyarakat Bali, pemerintah Bali dan pemerintah nasional? Pasti kontribusinya luar biasa. Ketika itu SSI bodoh lah keluar kalau nggak ada nalar-nalar cerdas di dalamnya, karena ASTI itu jelas kontribusinya merakyat. Makanya STSI itu karena progres ASTI luar biasa, SSI terwujud kan? Apa Apa? lestari gali lestari kemang. Gali, Kan lestari, itu. kemang. Iya, itu bagian dari filosofi sugesti pesta kesenian Bali. ASTI pun mengiyakan itu, menjaga itu dan melayani itu. Nah. Inilah figurnya. ya ya nek Maaf, Bro. anu, Ngajum sing, Bro, ngajum sing. nek Ji Sentul nih ahli mesin nih ahli mesin. Setuju nggak, Ji? Ken- Setuju Ken- nggak? Ken- Ada lo, Ken- Bro. ah. Setuju nggak pendapat saya? Nyamuk kauhan negarawa. Aji Sentul niki ahli mesin tamatan di UNUD nih, tapi penikmat seni. Punapi pendapat Aji tentang karya-karya Pak Man. Nah, sejak kapan Aji senang menikmati itu? Sebenarnya tabuh Wayuh Giri Suwaru itu sudah kita nikmati, Ya. tapi tidak tahu siapa penciptanya. Oh. Setelah itu baru tahun 88 saat Grehing Kaulu. Grehing Nah, Kaulu. itu yang kelihatan di sandiwara radio dan sebagainya. Nah, mulai sana baru tahu yang bikin tabuh itu Pak Man Wino. Habis itu dan seterusnya 88, habis itu 90 dan seterusnya Oh, ya. yang ikuti. Grehing Kaulu tuh ada di drama radio Sandiwara Radio apa? Kamandanu. Sandiwara Jejak Kamandanu. Leluhur. Saur Sepuh. Oh, Saur Saur Sepuh. Sepuh. Ternyata Pak Man sudah berkontribusi secara nasional tahun berapa nih Pak Man? 88. Tahun 88. Jajanya rawodeng rayu Jangan. kan itu. Pagi-pagi dibangunkan Pagi-pagi oleh jam Sandiwara. 3. Jam 3 pagi kita Itu dibangunkan luar biasa. Kalau kita berpikir, untung Haji mengingatkan itu ya, Grehing Kulu itu kan luar biasa. Grehing Kulu. Sandiwara Radio apa judulnya nih? Kak? Rayu Rawadeng. Kan itu ada itu kan. Saur Sepuh ya. Saur Sepuh ya. Ya, Arya mungkin Kamandanu. Yang kreator Saur Sepuhnya ini Ya. yang memakai back sound-nya ini adalah Ini, karya ini, Pak Man ini, Wino ini. mungkin. Ya zaman itu kita tidak tahu tentang hak cipta. Ya. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Nah, itulah itu kenapa eksistensinya bertahan itu. Ikhlas. Ikhlas dan kayak air mengalir itu Berbagi. kira-kira. Nah, berbagi apa namanya tentang seni suara audio nih kok menyentuh perasaan. Berarti Pak Man sudah berkarma baik kepada banyak orang. Ya, setuju. Ya. Justru di Jemberana pernah Bapak juga berkarya Gandrung Manis kan. Oh, Gandrung Manis. Gandrung Manis ya Gandrung. waktu Gandrung Manis. Bapak Bupati Winase Ada kan. rekamannya tuh ya? Ada rekamannya. Itu bagi masyarakat Jemberana itu legend. Karena sekarang lagu itu banyak dibawa ke joget bumbung. Dipakai tari hiburan kan. Saya sempat berkomentar Pak Man kurang Jemberana banget gitu. Saya jujur sama Pak Man. Bahkan saya tanya berapa Pak Man dibayar? Saya tanya, Ji. Saya kasihan suku saya datang ke negara menjadi tidak dihormati dalam tanda kutip, tapi waktu itu luar biasa. Ya. Pemkab Jemberana saya apresiasi saat itu betul-betul seniman sebesar Pak Biasanya Windu. beliau datang sendiri biasa. Iya, dijemput mungkin enggak banyak dia datang. Sama istrinya, ibunya Ibu waktu ya, itu ikut kontrol oleh Kamu Lilingan kalau nggak Iya, salah. iya. Gandrung manisnya bagi saya waktu itu terlalu manis. Enggak mengambil gandrung Jemberana yang merka. Sorry bro. Oh.
Kalau merekatnya itu diambil barangkali lain ceritanya. Orang gandrung Jembrana merekat yang ingat joget negaro. Weh, anatominya. Oh. Jen masih slip ndek. Penari joget seharusnya mengambil inspirasi kepada joget Jembrano ya. Ya. Yang terutama yang joget porno itu. Kalau yang melihat nonton joget di negara ini kok memang sensual dan genit-genit, tetapi pada Pakem. koridor gerak tari dia, Ya, bukan normal lah Mas. bukan porno Wajar, aksi wajar. apalagi seksual aksi di panggung. Nah, selipan masih kidek pesan. Ya, Dengar betul. gitu. Iya. Nggih. Nggih. Nah, berkaitan dengan Niko Pak Man, karya yang mengagetkan tiang lagi yang di Beleleng Niko. Jagro Parwato. Oh, Jagro Parwato. Jagro Parwato Niko. 91 itu. 91 nih. Iya. 91. Banyak sekali. Greheng Kaulu tahun 88. Itu ya. Kalau 89 yang berkarya di mana Pak Man? 89 teman di Amerika gitu. Oh, sedang di Amerika. Ya ada di anu kok di Bangli sama Karangasem. Kemang Ceraki dan Kemangan Nyani itu ada dua Bangli itu. Di Bangli. 89 ya. 8 Pak Man di Amerika. Nah, Catatan dikit. pas waktu Oh. itu belum berangkat. Berangkatnya kan September. Ya. Jadi dia berkarya di Bangli sama di Karangasem tuh Kemang kan masih Ceraki, ya. Kemang Ceraki di Karangasem, Kemangan Nyani di Bangli. Di anu waktu itu apa namanya? Oh. Papuan. Oh, oke. Betul. Ada dua itu. Berlanjut 87 di Tabanan, 88 di Singguan. Sungguan, 89 di Bangli dan Karangasem. Izin Nangtet, saya bertanya khusus. Heeh. Pertanyaannya begini, ketika Pak Man diberikan kepercayaan oleh grup siapa gitu misalnya kan, yang ada dalam pikiran awal, apakah karya ini mesti bagus atau akan jelek akan bagus itu di luar nalar Pak Man? Ya, nggak Apakah itu pertama? Apakah harus bagus atau memang membiarkan dia kayak air mengalir? Cuma Pak Man kuat dalam imajinasi awal. Apa yang saya harus lakukan dengan potensi pendabuh kayak begini atau Oh, begitu? Melihat potensi. Ya. Potensi itu SDM-nya ya atau sektoral atau secara utuhnya memang harus bagus kira-kira. Buka rahasianya sedikit. Target bagus itu sih susah kita. Yang pertama kan potensi ya. Nah. Itu yang sangat menentukan faktor Potensi kekuatan. pemainnya ya? Ya, kekuatan masing-masing itu di mana kita. Yang jelas kita menyiapkan sesuatu, tapi tetap potensi yang menentukan. Potensi yang kita kalau kita melihat terlalu rumit kan belum tentu juga bisa dicapai kan. Iya. Di sana timbul semacam ya penyesuaian, ya. Penyesuaian. Penonjolannya gimana kalau tidak kuat ya di mana kita tonjol. Berarti bisa berubah Pak Man bahwa konsep A bisa A plus bisa amin menjadi bisa C. sangat bisa. Tergantung Ya, potensi. ya. Tapi kesimpulannya tetap menjadi A ya. Ya, menjadi utuh. Oh. Inilah Pak Wino kan gitu. Oh iya, ya betul ya. Kadang-kadang komposer itu menyesuaikan dengan apa namanya kemampuan Media. pemain ya. Iya. Pemain harus membawa lagu yang terlalu rumit, kalau pemainnya tidak mampu juga bunuh diri, bunuh jadinya diri, kan kan. gitu ya. Iya. Percuma. Penyesuaian itu penting. Tapi secara utuh keseluruhan justru kelihatan orkestrasinya bagus ketika secara tiang penikmat kan tidak tahu proses Pak Man menyesuaikan di sana, tapi itu namanya siasat Kayak seorang lagu terakhir seniman, ya. saya potong Nang. Apa yang di Mas Mas Kumambang. Oh, Mas iya. Kumambang. Kalau saya kadang-kadang bisa negatif menilai Pak Man. Bisa saya anggap ya komposer yang pahit mekilit kan. Tadi gitu. Mohon maaf nih, PM kan pahit mekilit. Ada melodi yang saya suka gitu. Tapi bediknya Pak gitu. Itu pengulangannya dikit, apakah memang strategi supaya tidak membosankan penonton atau gimana nih? Saya karena Jadi kali itu apa memang sengaja melodi yang manis itu memang diputar sekali, tidak boleh 2 kali. Ya. Nah, ya itu kan jangan dipuaskan penonton. Di mana ibadahnya? Jangan dipuaskan, jangan dipuaskan Nah, penonton karena selalu minta itu ya. Ya, Ya, ini itu rahasia. keberhasilan kalau itu yang strateginya terjadi, berarti ya, strategi Pak Man berhasil. Berhasil. berhasil gitu. Saya kata Rewin bisa pegar kaset Iya. hal yang melodi itu. Kenapa melodi yang saya suka? Kok pahit mekilit saja komposer ini kan kira-kira. Ada orang sedang jalan ya sweden. Iya, tonen jangan bro, tonen jangan bro. Mungkin kak nage karena jalan. Kurang tonen. Ya. Nah itu kadang-kadang pertanyaannya kalau memang di bagian Yang strategi. tonan jalan kali kelima kak suwon dah dene ya. Ben mani Air prematur, Ya, ya. air prematur bro. Ya, ternyata semua karya-karya kebiar Pak Man. Artinya ketika orang bicara tentang gong kebiar dekade itu semua mengarah ke Pak Man dan karyanya menjadi inspirasi gitu.
walaupun diolah oleh sang komposer lagi kelihatan menjadi terinspirasinya kan gitu istilahnya. Nggih. Nah, niki berkaitan dengan yang tiang hitung-hitung karya Pak Man di Van Gogh Kebiar dan di banyak niki sudah tidak terhitung seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak karyanya menjadi inspirasi dan juga memberi penghidupan gitu. Itu yang menjadi catatan tebal saya. Nggih. Pak Man itu tentu tidak istilahnya tidak menduga karya itu itu ya Pak Man ya di awal. Nggih. Nah, teknik Pak Man dumun nyai karya niku kengken niku bisa jek merakyat dan di mana-mana ada niki seluruh Bali mendunia karya niki. Betul. Apakah Pak Man punya strategi gitu? Ya sebenarnya kan yang namanya tabel kreasi baru kan tetap pembaruan yang kita sasar. Tapi pembaruan kan tidak semena-mena kebablasan gitu ya. Tetap juga mengacu kepada kita tuh harus memuaskan diri kita sendiri dulu ya dalam konsep ya. Terus yang kita ajak ke penabuh itu kan mereka tuh harus menyukai kan, senang. Jadi antusias belajarnya pun muncul. Terus keinginannya pertama uang, jadi lu ke sana ya. Nah, sekarang kalau sudah itu tercipta keduanya kan penonton sekarang sasar kita kan itu tiga yang kita sasar. Kalau ini sudah senang, penonton tuh bagaimana biar senang juga ya. Caranya kan bagaimana kita membuatkan sebuah trik-trik dalam harapan itu pembaruan itu kan kuncinya kan tidak mudah ditebak gitu. Tidak mudah ditebak. Kemudian tiba-tiba aja muncul begini. Ya. Jadi selama kurang lebih 12 jam itu gimana caranya biar penikmat tidak bosan kan? Gimana menempatkan sesuatu yang memang artinya menyengat. Sudah ada dulu konsep itu dalam diri ya. Pangsing ditebak itu rahasia-rahasia itu kita. Berarti meramunya niko strategi Pak Man kepuasan diri dulu sebelum ya puas ya pengalaman yang penting itu yang pertama jangan berarti sangat utuh tuh. Nah bicaranya bagaimana meramu ngeracik ego personal kan, tapi bagaimana media yang dilihat pendukung Pak Man itu pendukungnya supaya dia senang membawa lagu itu kan, ketika sudah menyatu berarti dia karyanya mampu menghipnotis kira-kira kan gitu. Nah kan kemarin disembunyikan oleh Pak Man. Saya berkarya untuk kepuasan diri dulu, padahal sesungguhnya secara tidak langsung memuaskan yang lain ya, walaupun tidak dibilang cita-cita itu karena artinya dengan memuaskan diri pasti Pak Man tuh mengelola semuanya dengan yang terbaik gitu. Sehingga memuaskan orang lain tuh setengkara tercapai kan gitu artinya tidak onani kan. Artinya kalau kita berkarya panglung pangdeman kalian bisa tercapai istilahnya. Yang kita tanya Pak Man, kalau membuat kotekan tuh melodi yang lahir duluan atau gimana? Karena melodi gegenderan Pak Man itu kan sangat manis ya, sangat manis sekali. Apakah melodi yang muncul baru atau kotekan ngikuti atau gimana? Melodi dulu. Ya, melodi. Kekuatan basic melodi itu kan ada pada penyaca, jubla, gejego kan sana dulu kita kemas ya. Nah bersama kan belum kita punya bayangan koteknya kayak apa, kan itu dulu. Kadang tiba-tiba aja potensinya gimana ini ngasih muncul bisa di sana langsung. Belum dirancang, ini main. Iya. Yang dengar sih seritmik apapun karya Pak Man, melodi itu jelas. Pas. Sepakat. Ritmiknya ada, kemudian dinamika penuh. Tetapi melodinya jelas dia dengar gitu. Sehingga dia punya line-nya nih jelas dia ngelihat nih. Kompleksitasnya ada, tapi melodi jalan yang lihat. Ya karena dalam seni kan kita tidak bicara tentang salah benar, tentang proses itu yang kita tangkap dan kita senang itu gitu. Karya Pak Man jadi menginspirasi kita jadi latihan mengikuti, tetapi tetap berjuang biar tidak kelihatan dan kita di selama itu idealisme kita. Terinspirasi kemudian kita olah biar tidak kelihatan sama dengan yang karena semuanya sesungguhnya terinspirasi dari yang sebelumnya tinggal dikembangkan dengan istilahnya. Nah, niki mungkin Pak Man setelah Pak Man sibuk di kampus yang dulu ASTI kemudian SSI yang bertemu dengan Pak Man. Nah, Pak Man kemudian yang lihat di Amerika lama untuk mencari S2-nya itu ya Pak Man.
Dulu masternya tahun 2002, 2002 ya? sampai 2005 ya kan ngambil master ya. Masternya. Kebetulan di sana kan ya Paman kan ada hubungan bagus dengan Sekarjaya kan. Ya kita ada mereka memberikan kesempatan biar Pak Winda itu tidak malah mengajar. Jadi di sini kebetulan ada sekolah. Ya kita buatkan program bagaimana Pak Winda kita ajak di Sekarjaya, sponsornya selaku tempat tinggal dan mengajar, dan sponsor kampusnya juga ada kan gitu, biar bisa kuliah, bisa mengajar. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya, artinya kampus itu minimal kita kuliah di sana itu nggak bayar. Dan kita mengajar hanya 2 jam seminggu, itu kompensasinya. Oh, di kampus mengajar? Mengajar. Di kampus di Amerika ini, di Ya. kampus apa? Mills College. Mills College. MILLS ya. Ya. Mills ya. Ngajar, Ya. tidak dibayar, tapi kontribusinya langsung kuliah juga Ya, di sana. ya. Dibayar kita tapi langsung pakai tuition ya. Nah, anggota SPP. Jadi biaya hidup Sekarjaya yang Sekarjaya, menanggung wah. tempat tinggal, kemudian ya biaya hidup sana itulah, rumah itu. Tapi Tapi kan kita tetap bekerja di sana. sebelum nikah yang lihat juga Pak Man sudah di Sekarjaya. Berapa Wah, kali itu ke sana? pengalamannya ya tahun 89 udah mulai sana. 89 di Sekarjaya mulainya ya? Ya 89, 90 itu hampir setiap tahun ke sana. 89, 40, 91, 92, 93, 94 itu full itu bolak-balik. Makanya anak-anak itu bolak-balik dari sekolahnya itu bingungnya. Oh. Sampai 2002 agak lama di sana karena ngambil master ya, pas di SMA. Iya. Tamatnya keduanya di SMA sana. SMA di sana di Amerika. Di sana. Oh, di iya. Amerika. Di Amerika. Wah. Itu kebetulan ya akhirnya pengalaman itu kan kita anak-anak jadi betul-betul mendapat pengalaman yang bagus, sekolahnya bagus, Iya. ya, bahasa Inggrisnya itu yang penting kan. Nah ya. Itu yang sana. Nah, sampai saat ini setelah itu juga bolak-balik berapa kali itu. Oh iya. 2005 lagi 2003 18 ini juga balik sana. Ya sering juga dimintai masukan juga Sekarjaya, sering ya kita karena Oh, iya. dianggap sebagai keluarga gitu lah, keluarga besar Sekarjaya. Pak Man ada 2 putra ya? 2 ya. 2 ya laki-laki. Pertama Wahyu. Wahyu Indira, Wahyu dan Agus Cahyadi. Agus Jaya. Wahyu sila nama lengkapnya? Wahyu Indira. Wahyu Indira. ya. Wahyu Giriswaro ini dekat. Ya itu juga sumbernya ya karena tahun 87 kan pas dia kawin 84 sama ibu ya 85 Wahyu lahir 85. Nah, 85 anak pertama Wahyu, ya kira pamisi kan Wahyu karya Nah. pertama gitu aja. Ada hubungannya juga. Makanya si oh Wahyu. ya, teman-teman yang nyimak acara ngobar dan pecinta seni juga, Pak Nyoman Winda ini istri, istilahnya ibu Gusti Agung Ayu Warsiki. Warsiki Gusti Agung. Gusti Agung Ayu Warsiki. Ayu Warsiki seorang penari dan juga penata tari yang dulu ngajar di Kokar SMKI, yang pernah bertemu juga diajar sama ibu juga ya. Beliau ada 2 putra, yang pertama Wahyu Indira, yang kedua Agus Cahyadi. Agus Cahyadi. Mirip ya Febi Cahyadi. Saya. Febi di balik Wahyu dan layar. saya gitu kan. Wahyu dan saya. Ah ya. Ya. Nah, makin tapi dan mana di Amerika ngajar juga sudah lama di sana, berkarya di Bali tetap, kemudian akhirnya Pak Man juga mendapat kuliah dan dapat gelar Master of Art-nya di Amerika. Nah, kemudian makin Pak Man ampun pensiun ya? Ya pensiun. Sudah pensiun di kampus tercinta kita yang dulu bernama ASTI, kemudian naik status menjadi STSI, sekarang sudah menjadi institut. Nah, kita harus bersyukur di Bali punya institut yang kita cintai dan banggakan dalam mengelola kehidupan seni di Bali ini. Ya, ini mungkin yang lihat Pak Man di sosmednya kemana-mana nih programnya setelah pensiun ini. Kemarin datang dari Amerika, tepatnya di Utah ya, Amerika Tengah itu ya. Di Utah ya, mengajar di kampus namanya Brigham Young, BYU. Oh, kemarin Pak Rektor ISI itu ketemu Ya, di sana sana, ya? ya. Oh, di waktu Di foto itu. Tapi sebelumnya tuh ada ya pernah ya, Di- ya banyak sih. Kalau di Taiwan juga ada. Taiwan yang di Taipei. Ya. Di National Taiwan University ya. Itu kita baru membangun grup kampus sana namanya Grup Gamelan Gita Lestari, yang mereka
pernah belajar di sini, profesornya pernah belajar di sini, nginep di sini beberapa kali. Dan di sana dia tertarik beli gamelan. Nah, gimana waktu itu Sri, dia padahal maunya beli gamelan Jawa. Minta masukan dari tiang, kenapa beli gamelan Jawa, itu memiliki ruang banyak, tempatnya kan banyak, kemudian kurang dinamis ya. Bagus sih, bagus. Kalau akhirnya dia berubah pikiran beli gong kebiar. Saya jadikan gong kebiar, dia dapat gong kebiar yang sudah kuno gitu. Kita kan kalau beli gamelan untuk luar negeri kan harus yang tahan kan. Kalau baru ya pasti akan berubah. Ya. Kita harus mencari anunya. Istilahnya gamelan yang sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Ya. Kalau gamelan lama itu sudah terkunci suaranya ya. Diam dia. Ya, setelah dia beli gong kebiar, lagi minta angklung dulu sebenarnya. Angklung dulu, lagi minta gong kebiar gitu. Setelah gong kebiar lagi minta gender. Akhirnya di sana tuh ada angklung satu barung, Gender wayang satu barung dan gong kebiar. Berarti sudah tahun 2017, 18. 2018. Nanti yang sudah setiap tahun juga senang semesteran ngajar di sana. Ada namanya program intensif ya 6 minggu di sana, mengajar tiap hari 3 jam. Itu sudah dianggap 1 semester gitu. Ya, akhirnya tetap pentas itu juga 4 kali bolak-balik di sana. Dan sekarang kita istirahat karena ada undangan ke Utah, terpenting di sana. Istirahat dulu ya, dia belajar sendirinya dulu ya. Utah ada yang setahun 6 bulan lebih deh ya. Ya mungkin nanti berkelanjutan 2025 ada rencana nanti mau ikut festival, internasional festival di Okinawa. Ya, mereka akan menyiapkan grup di sana. Okinawa dan Taiwan kan dekat saja. Nah, mungkin nanti ya. Dulu pernah Paman juga saya ingat membuat jazz fusion gitu ya? Ya, jazz fusion. Gamelan jazz ya, JGF, jazz gamelan fusion. Oh, jazz gamelan fusion ya. Tapi yang memadukan ada jegok juga di sana yang jegok dan jazz itu kan jegok dan Semar Pegulingan itu intinya. Oh gitu. Jegok dan Semar Pegulingan dipadukan ya, fusion itu kan bisa mempertemukan. Ya padukan dengan alat siapa sesuai dengan kebutuhannya. Progresif itu lah sih Pak. Ya, yang pernah nonton karya Niko. Nah, selain Niko, ini keluar pun yang lihat juga aktivitas Pak Man mungkin ada di Banjar Putri, kan? Rumah Pak Man Windo di Banjar Putri, Singapadu Kaler, tengah, Singapadu Tengah, gitu. Yang pingin ngobrol bareng sama Pak Man, ada base campnya di sini sekarang kan ada Wantilan juga tempat latihan Pak Man. Ya. Apa Joglo namanya? Joglo tempat latihan. Nah, Pak Man bentuk grup juga di rumah. Ada ya. Dulu kan jazznya kan berkelanjutan terus ya dari awalnya dari orang-orang isi ya, orang tamatan termasuk Ebi juga dari ikut ya, kita coba rekrut ya apa orang gitu. Sekarang semenjak tinggal di sini ya kita coba manfaatkan tunai-tunai ya, kita coba beli energi baru dah, semangatnya biar muncul. Dan kemudian di samping untuk kepentingan ngayah, kepentingan desa ya, itu kan juga kalau ada kesempatan kolaborasi kita sudah siap ya, karena memudahkan sekali kalau kita bisa mendidik anak-anak terdekat ya, di sini ya. Karena tujuan kita itu memang hidup kita itu ya setelah sekian lama melanglang buana ya, kita harus back to basic ya, kembali ke masyarakat ya, mendidik dan melahirkan generasi baru ya. Semoga segera bisa menyusul konsepnya. Ya, tapi Pak Man, jazz yang dengan melibatkan anak-anak mahasiswa alumni di sana itu bersyukurlah Pak Man juga. Artinya sekarang mereka juga sudah bisa melompat, ya, bisa mendirikan grup sendiri, kemudian dia bereksperimen juga, terinspirasi dari karya-karya Pak Man. Ya kan itu memang kita harapkan, tujuan kita memang. Sekarang Pak Man membuat lagi grup yang baru, memanfaatkan potensi lokal. Ya. Berarti Jik Sentul terus kan bisa menikmati karya-karya Pak Man. Terus bengong nih Dudik, Jegliusan tiang cerita Pak Man. Baksan gendengin kanting sap ada aneh gitu. Ngesap kati adan gending. Nah, mungkin tapi Man sebagai closing statement nih, Pak Man melihat sekarang perkembangan seni karawitan dan kesenian Bali pada umumnya, dan khususnya seni karawitan. Bagaimana pendapat Pak Man tentang anak-anak muda sekarang yang berkreasi di dunia karawitan, kemudian mungkin pandangan Pak Man atau mungkin
motivasi untuk mereka ke depannya? Ya, memang yang namanya perkembangan itu kan tidak bisa dibendung kan. Yeah. Itu yang salah satu yang memang kita harapkan semua kan, Yeah. entah apapun bentuknya, karena masing-masing kan mempunyai target cara sendiri untuk mengembangkan sesuatu, yaitu kan bagus ya. Yeah. Ya, karena itu otomatis kan memperkaya kasanah karawitan kita, tidak saja di bidang secara instrumentalis ya, pengembangan alat-alat, juga otomatis alat-alat kan butuh kreativitas juga. Nah, masing-masing orang punya cara untuk menwujudkan sesuatu yang tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan pengakuan, sebenarnya pengakuan yang sehingga menjadi sebuah identitas. Ya, betul. Nah, sekarang kan karena banyaknya itu kan otomatis memberikan, perlu ada ruang-ruang yang memang mewadahi dari semua komponen yang ada. Apakah ya pemerintah dengan mendirikan PKB sudah memberikan ruang untuk pakem yang namanya tradisi klasik yang kreasi baru udah ada kan, dan ada Bali Jani sekarang sudah difasilitasi ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan ruang-ruang yang itu kan, sehingga tidak semena-mena kalau sudah ada ruangnya jangan masuk ini kan, sehingga tetap kita menghargai bahwa kemunculan beberapa grup-grup yang masing-masing mempunyai identitas, kualitas dan kekuatannya itu kita harus apresiasi ya. Ya, tapi tetap juga namanya kita itu berkarya pasti ada yang suka, yang enggak itu kayak wajar saja ya. Ada yang suka, ada yang enggak, itu sah-sah saja. Yang penting tergantung kita sekarang mengemasnya kayak apa ya. Tujuan kita berkarya itu untuk apa, untuk siapa, dan di mana ya, besok kalau patro itu. Nah, itu yang penting. Itu sebenarnya ya penyesuaian kita terhadap karyanya mau tampil di mana, ya. Dia akan dinikmati oleh siapa, tujuannya untuk apa nih dan ya. Tetap yang senang dari segi kuantitas dulu yang lihat, senang sekali melihat anak-anak muda ya, bergairah, sekarang bergairah, bersemangat untuk mencintai kesenian Bali itu sendiri. Ya Kak Klau Sama. Yang nak bawa padu maksudnya. Yang jelas ya, napi dabana peran yang sangat tinggi dari pemerintah yang memberi support itu kita mesti syukuri ya. Banyak teman-teman di daerah lain sepertinya yang lihat yang bahasa orang bahasa kasarnya, mereka iri melihat bagaimana pemerintah Bali itu mensupport kehidupan seni budaya di Bali itu. Mereka inginnya seperti ini juga gitu di daerah lain, ya. Saudara kita di luar Bali nih kok keinginannya seperti itu. Iri melihat Bali itu support pemerintah sangat tinggi gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah support masyarakat sendiri. Nah, kalau pemerintah aja mensupport tapi masyarakat tidak menyambut, kan sudah terjadi kolaborasi yang luar biasa antara masyarakat umum, walaupun mereka bukan seniman tetapi memberi support yang tinggi kepada kehidupan seperti yang diceritakan Pak Man tadi, lahir dari lingkungan sosial. Diberi kesempatan menggambar, akhirnya mencintai gambaran, akhirnya menjadi komposer dan terkenal mendunia sekarang kan gitu istilahnya. Nggih. Kurang lebih seperti itu, sahabat ngobar dimanapun berada. Perbincangan kita hari ini ngobrol bareng, ngopi bareng, ketemu dengan guru saya Bapak Nyoman Windo, komposer tersohor. Semoga Pak Man selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Kak Klau juga yang selalu happy, tambah sehat terus, tambah bahagia. Haji Sentul sebagai seorang pecinta seni gitu. Kita bersyukur seni yang kita perbuat ada yang mencintai kan gitu. Terima kasih Haji Sentul, sudah jauh-jauh bat nggak boleh kita akan Pak Man juga sudah sibuk bersama ibu kadang nak hari sibuk nih kok. Matur semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi.